Halo semuanya, kenalin aku Nur Anissa. Di sini aku akan berbagi mengenai Microsoft Viva. Sebagian besar orang saat ini bekerja secara remote maupun hybrid. Bekerja dapat dilakukan secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Bekerja secara fleksibel ini memberikan kesulitan untuk manajer maupun leader untuk saling berhubungan dengan anggota timnya. Bekerja secara fleksibel memberikan waktu kerja yang tidak pasti, apalagi jika anggota tim berada di zona waktu yang berbeda. Dengan itu, Microsoft memberikan sebuah produk berupa Microsoft Viva untuk memberdayakan dan mensejahterakan karyawan atau tim di suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Di sini saya akan berbagi mengenai Microsoft Viva melalui website Microsoft. Microsoft menjelaskan bahwa Microsoft Viva adalah sebuah platform pengalaman karyawan untuk menyatukan komunikasi, pengetahuan, pembelajaran, sumber daya, dan wawasan di dalam alur kerja. Microsoft Viva ini didukung oleh Microsoft 365 dan dapat diakses melalui Microsoft Teams. Microsoft Viva ini terdapat 4, yaitu Viva Topics, Viva Connections, Viva Learning, dan Viva Insight. Viva Topics berupa memanfaatkan pengetahuan dan keahlian. Di sini terdapat topik-topik yang akan diberikan atau dapat diberikan kepada karyawan setiap anggota yang ada di tim. Viva Connection memperkuat budaya dan komunikasi, sehingga karyawan dapat tetap terlibat dan mendapatkan informasi secara real-time. Viva Learning mempercepat pemerolehan keterampilan dan pertumbuhan, sehingga meskipun karyawan bekerja di rumah, karyawan tetap dapat mengembangkan minatnya. Viva Insight seimbangkan produktivitas dan kebugaran. Microsoft Viva Insight membantu karyawan dan bisnis berkembang berdasarkan data, wawasan, dan dilindungi privasi dan rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Ya, di sini saya sudah membuka Microsoft Teams. Di bagian kiri terdapat Viva Insight. Jika teman-teman belum add Viva Insight pada Teams teman-teman dapat add Viva Insight melalui apps. Lalu teman-teman dapat search apps, yaitu Insight. Lalu teman-teman dapat install atau add Insight. Karena saya sudah add Insight, saya akan buka. Insight akan berada di kiri Microsoft Teams.
Nah, apa saja yang dapat digunakan di Viva Insight ini? Terdapat Home, Stay Connected, dan Protect Time. Kita akan bahas Home terlebih dahulu. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, Viva Insight itu berupa platform untuk menyeimbangkan produktivitas seorang karyawan di suatu perusahaan ataupun organisasi. Sehingga di sini terdapat refleks untuk hari yang sudah dia lewati. Di sini terdapat send price untuk kolega di Teams. Di sini terdapat meditasi karena untuk menyeimbangkan produktivitas dan juga kebugarannya. Karena sudah ada refleksi diri untuk hari yang sudah lewati, terdapat meditasi untuk meningkatkan kebugarannya. Di sini terdapat stay connected, protect time, dan juga Microsoft To Do. Stay connected, kita dapat selalu terhubung dengan orang terkait. Kita dapat buka di sini, stay connected. Di sini saya sudah terhubung. Hubungan ini kita dapat dengan mudah membuat meeting secara individu untuk orang yang kita pilih. Kita juga dapat menjadwalkan meeting tersebut untuk menambahkan hubungan ke kolega atau anggota tim. Kita dapat add melalui ini. Contohnya kita mark as important, lalu kita buka, dia akan muncul di sini. Selanjutnya ada protect time. Kita dapat buka di protect time. Schedule, focus time. Kita dapat setting waktu fokus kita di dot 3 titik bagian kanan ini, lalu setting. Di work week, kita dapat mengkonfigurasikan jadwal kerja kita. Contohnya di sini kita akan menjadwalkan kerja kita Selasa hingga Jumat dari pukul 1 siang hingga 10 malam. Kita dapat mengatur time zone-nya, save change, virtual commute. Ini untuk mengkonfigurasikan akhir dari kegiatan pada jadwal kita. Misalkan saya jadwalkan jam 10, time zone-nya Jakarta, lalu saya save. Reflection, ini yang terdapat di home tadi. Kita membuat reflection di akhir kegiatan harian kita.
Di sini bisa kita buat reminder sesuai dengan kebutuhan, misal jam 5 sore. Lalu ada price untuk kolega di tempat kerja atau anggota organisasi. Jika kita mencet reminder, mungkin di hari Jumat, pukul 4. Ya, lalu kita bisa kembali. Ini tadi yang sudah kita schedule. Ya, ini dia Viva Insight yang bisa meningkatkan produktivitas kita dengan menentukan waktu fokus, atau bisa juga kita ganti. Bisa kita tulis. Contohnya pengerjaan revisi. Seperti ini. Pekerjaan revisi dari pukul sekian hingga sekian. Misalnya ini yang kita kerjakan pada hari ini. Dengan kita memberikan waktu ini, kita dapat meningkatkan produktivitas kita. Stay connection mempermudah kita untuk berdiskusi dengan anggota tim ataupun kolega di tempat kerja. Kita akan coba selesai kegiatan pada hari ini. Akan tampil sebagai berikut. Kita dapat membuat hal-hal apa saja yang perlu kita kerjakan di hari esok. Contohnya kita kerjakan revisi 2, lalu kita add, lalu kita next. Kita punya schedule, focus time, kita book, lalu next. Ini dia yang dimaksud reflection untuk hari ini. Misalnya good, next. Lalu ada meditasi yang seperti yang ditunjukkan di bagian home tadi. Lalu next. Enjoy the rest of your day. Selanjutnya apa saja yang diperlukan untuk kita dapat mengakses seluruh Microsoft Viva. Untuk mendapatkan keseluruhan akses Microsoft Viva, perusahaan perlu memiliki enterprise agreement dengan Microsoft atau memiliki Microsoft 365 or Office 365 produk yang memiliki Exchange Online Plan 1 or Exchange Online Plan 2. Teman-teman dapat mengetahuinya di website Microsoft. Sehingga jika memang teman-teman memerlukan Microsoft Viva ataupun mendapatkan manfaat Microsoft Viva, teman-teman dapat memiliki license yang diperlukan. Sekian saja
Microsoft Viva yang dapat saya bagikan. Terima kasih.